Halo semua, kembali lagi di YouTube Iyana Channel. Nah, tetap bahagia ya mengikuti pembahasan materi akuntansi di hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, bagi yang berkenan, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen apabila ada pembahasan yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan. Silakan dicantumkan di komen di bawah ini. Baik, kita langsung membahaskan soal mengenai biaya bahan baku. Tentunya ini mengenai pencatatan yang ke dalam bentuk secara fisik maupun perpektual. Kita masuk ke soalnya ya. Yang pertama di sini PT Bahagia adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta. Data persediaan bahan baku yang ada di dalam catatan perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan tanggal 1 Januari sebanyak 200 kg, harga satuannya Rp100. Pembelian ada 3 transaksi. Yang pertama 12 Januari 400 kg, harga satuan Rp120. 26 Januari 500 kg, harga satuan Rp90. 31 Januari 100 kg, harga satuan Rp110. Pemakaian tanggal 16 Januari sebanyak 500, tanggal 28 Januari 300. Catatan, pada tanggal 29 Januari terdapat transaksi pengembalian ke supplier sebanyak 100 kg. Ini berasal dari pembelian tanggal 26 Januari. Nah, berarti ini bisa kita artikan ini retur pembelian ya. Selanjutnya 30 Januari diterima oleh gudang sebanyak 50 kg dari bahan yang diminta tanggal 28 Januari. Nah, ini bisa kita artikan ini retur penjualan. Perhitungan fisik per tanggal 31 Januari terdapat bahannya sebanyak 350 kg. Dari data di atas, tentu kita diminta untuk menghitung bahan baku yang dipakai bulan Januari 1999 dengan metode pencatatan fisik maupun perpektual. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini yang diminta metode FIFO, LIFO, dan metode average. Kita masuk ke cara pengerjaannya. Untuk metode fisik secara FIFO, persediaan per 1 Januari, persediaan awal namanya ya. Tadi kita beli itu 200 kg dengan harga satuan Rp100. Kita kalikan itu totalnya 20.000. Ini saya warnain biar gampang kita perhatikan. Selanjutnya pembelian. Tadi terdapat 3 transaksi ya. Tanggal 12 itu sebanyak 400 kg dikalikan dengan harga satuan rupiahnya. Jumlahnya 48.000. Selanjutnya, tunggu ya, kita rapikan dulu sebentar ya. Selanjutnya di sini tanggal 20 terdapat pembelian 500 kg, harga satuan Rp90. Total harga totalnya 45.000. Selanjutnya tanggal 31 pembelian 100 kg, harga satuan Rp110. Harganya di sini Rp11.000. Nah, jadi pembelian kotornya sebanyak Rp104.000 totalnya yang ini ya. Nah, selanjutnya tadi ada di soal itu terdapat retur pembelian atau pengembalian pembelian sebanyak 100. Nah, kita ini harganya ini tanggal 90 ini tentunya kita ambil dari harga satuan di sini ya. Kenapa? Karena tadi kan pengembalian itu per tanggal 26. Berarti kita cantumkan harga di sini tuh harga yang sebelumnya, transaksi yang sebelumnya. Berarti 100 kali 90 9.000. Sehingga pembelian bersih sama dengan
Pembelian kotor dikurangi retur, jumlahnya 95.000. Nih, kita warnain dulu ya. Nah, selanjutnya kita mencari persediaan akhir. Persediaan akhir di soal sudah ditentukan 350 kg. Harga nominal yang kita ambil, karena ini FIFO ya, kita ambil dari yang 100, 110, ambil dari harga rupiah yang ini. Nah, ambil harga rupiahnya, kalikan 11.000. Selanjutnya 250 dikali 90, ambil harga rupiahnya dari tanggal 20. Sehingga totalnya untuk persediaan bahan akhirnya 33.500. Nah, sehingga endingnya harga perolehan bahan yang siap dipakai yaitu persediaan awal ini ditambah pembelian bersih ini dia ya, dikurangi persediaan bahan akhir, sehingga dapatlah dia harga perolehan bahan yang dipakai ya, pemakaian bahan tentunya seharga Rp81.500. Ingat, untuk mencari bahan siap dipakai itu persediaan awal ditambah pembelian bersih, itu disebut hasilnya itu harga perolehan bahan yang siap dipakai dikurangi persediaan bahan akhir, hasilnya bahan yang dipakai atau pemakaian bahan. Untuk pengerjaan pipo di kartu persediaan, jadi ini menggunakan sistem perpetual ya, kita gunakan kartu persediaan bahan baku. Nah, kita kerjakan ya sama-sama berdasarkan soal yang ada di atas tadi. Tanggal pertama itu tentu kita masukkan dulu saldo awalnya, persediaan awalnya. Tadi ada 200, masukkan ke kolom saldonya ini ya. 200, ini 200 rupiah saya warnain, dikali harga satuannya 100, jumlahnya 20.000. Selanjutnya per tanggal 12 Januari ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu 200, tadi itu 400 kg, harga satuannya 120. Nah, karena ini pembelian, di saldonya tinggal kita tambahkan, urutkan ke bawah. Nah, transaksi per tanggal 1 itu dicatat ulang ya di kolom ini. Setelah itu kita pindahkan yang 400 ini ke kolom saldonya ini, di sini 400 ini. Nah, posisinya di sini ya. 400. Jadi posisi saldonya ada yang transaksi yang 200 kg dan yang 400 kg. Tentunya ini dengan satuan yang rupiah yang berbeda ya. Yang 200 harga satuannya 100, yang satu lagi 120. Nah, tinggal dikalikan ini jumlahnya. Selanjutnya tanggal 16 Januari di soal tadi terdapat penjualan atau kita sebut aja di sini pemakaian ya. Pemakaiannya sebanyak 500 kg. 500. Karena ini metode FIFO, berarti kita keluarkan dulu yang pertama ini 200 ini ke sini, pindahkan. Ya, dipindahkan. Tinggal kalikan kali 100 ini 20.000. Terus sisanya supaya genap 500 ambil dari bawahnya. Kita pindahkan. Di sini jadi 300 supaya genap jadi 500 ya. Nah, kali nominalnya 120, 36.000. Sehingga saldo di sini sisanya 100. Kenapa? Karena di sini sudah kita ambil 300. Jadi sisa saldonya 100 dikali 120 sama dengan 12.000.
Nah, seperti itu ya. Masih bisa mengikutinya, kita lanjut transaksi berikutnya ya. Tanggal 26 terjadi transaksi pembelian sebanyak 500 kg, harga satuannya 90. Tinggal tambahkan ke kolom saldo ini ya, dipindahkan saja. Jadi yang sebelumnya itu diturunkan dulu. Saldo yang terakhir itu diturunkan dulu jadi saldo awal di sini. Sehingga di sini 100 kali 120. Selanjutnya pembelian berikutnya tinggal diturunkan ke bawah. Di bawahnya 500 kali 90. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya kita bisa masuk ke transaksi berikutnya. Tanggal 28 terjadi pemakaian sebanyak 300 kilo. 300 kilo, kita lihat ada berapa sisanya di sini. Kita ambil dari yang 100 ini, habiskan dulu. Pindahkan ke sini, kita warnain dulu ya. Yang kuning ini pindahkan ke sini warna kuningnya. 100 ini dikali harga satuan yang ini ya, tinggal dipindahkan. Selanjutnya kita ambil 200 kilonya dari bawahnya ini, dari yang saldo yang kedua ini 200 dengan harga nilai satuannya 90. Tinggal kalikan sehingga saldo sisa kita sebanyak 300 kilo, karena di sini sudah diambil 200. 300 kilo dikali 90 sehingga jumlahnya 27.000. Ini saldo kita terakhir ya. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. 29 Januari. Di transaksi itu terdapat retur pembelian. Nah, berarti kita masukkan ke kolom masuk atau beli. Karena retur pengembalian, buat tanda kurung di sini. Ya, karena barang yang kita beli itu kita kembalikan. Otomatis di saldo kita berkurang. Yang sebelumnya 300 karena ada pengembalian barang bahan baku yang sudah kita beli, sehingga di sini sisa saldonya 200 dikali harga satuan yang di sini ya 90. Yang di sini juga nih 90 tinggal diturunkan. Sehingga saldonya 18.000. Berkurang ya. Berkurang. Bahan baku kita berkurang karena ada pengembalian bahan baku atau disebut retur pembelian. 30 Januari. 30 Januari terdapat retur penjualan. Terdapat retur penjualan. Nah, jadi ini kayaknya casan kita harus diisi lagi. Nah, ya. Jadi ini 250 bertambah ya. Kenapa? Karena ada penambahan atas terjadinya retur penjualan. Retur ya, atau retur pemakaian di sini. Jadi 200 ya, bahan baku kita bertambah jadi 250. Harga satuannya di sini 90. Ayo kita santai mengikutinya ya. Yang bagi yang mau minum silakan minum supaya top chair mengikuti pengerjaan kartu persediaan ini metode FIFO. Diingat ya, ini kita karena retur untuk pemakaian. Jadi kalau dia penjualan barang juga penerapannya sama. Jadi kalau dia retur pemakaian atau retur penjualan, otomatis di sini bertambah bahan baku kita 250 dengan harga yang sebelumnya 90. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya terakhir ada transaksi pembelian 100 kg dengan harga satuan Rp110. Nah, saldo yang sebelumnya ini dengan kuantitas bahan bakunya tinggal diturunkan. Setelah itu kita catat transaksi yang terakhir ini, pindahkan saja. Nah, begitu ya, karena transaksi kita sudah habis, penampakannya seperti ini ya. Jadi bisa kita turunkan aja di sini ya. Diturunkan berarti kuantitasnya terakhir per tanggal 31 itu kita itu terdapat ada 100
100 kg terakhir kita beli, dan harga satuan Rp110. Nah, sehingga saldo kita yang terakhir yaitu 250 kg kali 90, totalnya 22.500, dan 100 kg dengan harga satuannya Rp110 dengan harga totalnya 11.000, sehingga total harga satuannya di sini 33.500. Nah, seperti itu untuk mengerjakan sistem perfektual ya, metode FIFO. Jadi kalau dia perfektual harus pakai kartu persediaan. Kalau fisik baru tadi di perhitungan sebelumnya itu seperti itu untuk sistem fisik. Nah, selanjutnya kita masuk ke LIFO ya, secara fisik LIFO-nya. Nah, udah siap? Biar kita lanjut. Yang bagi yang ingin santai untuk minum, silakan ambil air minumnya supaya lebih fokus lagi mengikuti pengerjaan metode secara fisik, yaitu yang LIFO-nya duluan ya. Nah, mari kita mulai. Persediaan yang pertama ini atau disebut saldo awal sebanyak 20.000 ya. Pembeliannya ada 3 transaksi ya, seperti yang tadi soalnya ya, 104. Pengembalian pembelian 9.000. Pembelian bersihnya 900 kg itu Rp95.000. Nah, perlu disampaikan di sini harga satuannya 90 ya, diambil dari sini. Karena dia transaksi pengembalian di sini, pembelian ini memang kita harus mengikuti harga satuannya sebelum transaksinya. Seperti itu. Di harga perolehan bahan siap pakai itu terdapat 350 kg. Nah, kita uraikan 200-nya dikali, kita ambil harga rupiahnya dari saldo awal dari sini ya. Ambil 100 itu 20.000. Selanjutnya 150-nya sisanya itu kita ambil 120 itu dari sini. Pembelian yang berikutnya 120. Nih. Kita kalikan totalnya untuk persediaan bahan akhir 38.000. Sehingga harga perolehan bahan baku yang dipakai atau pemakaian bahan baku yang 750 kg itu yaitu persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan bahan akhir, sehingga totalnya 77.000. Seperti itu ya. Ingat ya, saya ulangi lagi. Persediaan bahan baku ya awal ini ditambah pembelian bersih dikurang persediaan bahan akhir, itu dapatlah pemakaian bahan baku atau bahan baku yang dipakai sebanyak 77.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk menggunakan LIFO seperti apa? Kalau LIFO ini kita ambil dari bawah. Nah, kita ikutin ya. Per tanggal 1 Januari di sini 200 kali 100 kali 20.000. Nah, pokoknya di tanggal 12 Januari soalnya masih sama seperti yang tadi ya, cuman ini versinya LIFO 400. Tinggal ditambahinkan dulu di saldo sisanya nih. Tambahin dulu 400 kali 120 ya. Ini pembelian yang per tanggal 12 tadi. Pada saat 16 Januari terjadi pemakaian 500 kg. Nah, kalau FIFO tadi yang kita ambil tadi yang dari atas duluan kan, dari sini. Tapi karena kita LIFO, yang kita ambil itu dari sini, dari bawah nih 400 nih. Saya kuningin ya, 400. Nih 400 dengan tinggal cantumkan harga satuannya. Nih dikali 120 48.000. Baru sisanya supaya genap 500 ambil dari sini 100 kg lagi. Nih. Terus ini dibikin di sini 100 kg lagi. 100 kita ambil karena supaya pas 500. Dikali 100
dikali Rp100. Sehingga sisa saldo di sini ya dari sini diambil. Karena udah diambil sini 100, berarti sisa saldonya sini 100 kali 100. Berarti 10.000. Itulah sisa saldo kita. Kita masuk transaksi berikutnya. 26 Januari. Terjadi transaksi pembelian 500 kg. Nah, dengan harga Rp90. Karena ini transaksi pembelian, tinggal dipindahkan aja nominalnya ke kolom saldo ini. Akan tetapi saldo yang sebelumnya dipindahkan dulu ya, yang ini ya dipindahkan dulu, baru ini masuk transaksi yang baru. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tanggal 28 Januari. Terdapat pemakaian 300 kg. Pemakaian. Berarti kita ambil dari sini ya, dari bawah ini. Yang 500 ini kita kurangi 300-nya. Nah, dikali 90. Nih, 300 dikali 90, 27.000. Ya. Nah, karena dari 500 ini sudah kita ambil 300, sisanya 200. Nah, yang sementara yang 100 ini belum terpakai. Tinggal diturunin aja ke bawah. 100 kali 100 10.000. Dan di sini sisa 200 yang ini ya. Turunkan ke bawah jadi sini 200 kali 90, 18.000. Seperti itu ya. Bagaimana? Masih bisa mengikuti ya? Masih bisa ya? Nah, bisa dilanjutkan. Tanggal 29 Januari. Ini terdapat transaksi retur pembelian. Kita sebut aja di sini retur pembeliannya di sini sebanyak 100 kilo. 100 kilo. Berarti kalau bilang dikembalikan berarti berkurang dong harga bahan baku kita saldonya yang sebelumnya. Nah, kita ambil dari bawah ini dikurangin. Tapi sebelumnya diturunin dulu yang pertama ya, saldo yang pertama ini kuantitasnya diturunin dulu. Nah, selanjutnya baru yang ini kita kurangi 100 sehingga sisanya 100 lagi di sini. Kali 90. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tanggal 30 Januari. Terjadi di sini retur untuk bidang pemakaian returnya ya. Nah, jadi retur pemakaian ini yang aturan yang mau kita pakai nggak jadi, kayaknya dikembalikan ke bagian produksi sehingga bertambah ya kan bahannya. Sehingga 100 ini ya jadi bertambah 50 jadi 150. Kalau yang ini tidak berubah ya karena kita sistemnya LIFO, yang berubah itu yang di bawahnya. Nah, jadi tinggal turunkan untuk yang terakhir saldonya ini ditambah ada penambahan 50 jadi 150 kali 90. Seperti itu. Nah, terakhir ada transaksi pembelian 100 kilo. Tinggal ditambahkan aja ke kolom sisa ini. Sehingga saldo sisa bahan di sini sudah bisa kita lihat ada 3 transaksi dengan berbeda-beda satuan harganya ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, tinggal kita buat di sini jumlah total kuantitasnya 350. Selanjutnya di sini harga satuannya nggak usah ini aja ya. 34.500. Seperti itu dia. Ya, untuk cara mengerjakan metode perpetual LIFO. Bagi yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, nggak usah segan-segan, di komen aja ya, supaya kita sama-sama tahu cara mengerjakan pencatatan metode perpetual tentunya ya. Nah, bisa kita lanjutkan lagi ya untuk metode average. Nah, metode average lebih simpel lagi ya. Nah, kita masuk ke secara fisiknya dulu ya. Nah, tadi di soal persediaan bahan awal 200 kilo dikali Rp100 20.000. Pembeliannya terdapat tadi itu 3 transaksi ya. Ini kita kalikan ke samping. Terus ada retur pembelian 100 kilo. Kita buat tanda kurung ya. Karena ini retur pembelian itu mengurangi barang yang kita beli. Bahan baku yang kita beli maksudnya ya. Karena ini masih identik dengan bahan baku ya. Nah, selanjutnya di sini persediaan bahan baku akhir terdapat 350 kilo. Cara menentukan harga satuan ini, ayo seperti apa kira-kira? Caranya begini ya. Ini jumlah kilonya ditotalkan dulu. Nah,
Pas kayak bener nggak ini 1100 kilo? Ayo 200 tambah 400 600. 600 tambah 5 1100. Tambah 100 1200. Dikurangi 100 1100. Berarti pas ya. Nah, harga satuannya dari mana? Nah, tentunya rupiahnya ini kamu tambahin dulu. 20 tambah 48 68. Tambah 45 tambah 11.000 itu pasti totalnya 115.000. Dibagi ingat ya, kan efrek. Dibagi 115.000 dibagi 1.100 sehingga hasilnya nanti 104,545. Kenapa nih berkoma? Karena memang biasanya kalau metode efrek itu identik satuannya itu berkoma. Jadi tidak masalah ya. Nah, memang seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini dengan jumlah totalnya 115.000 ya, dengan kiloannya 1.100 kg, itu jumlah satuannya 104,545 seperti itu ya. Jadi dengan 1.100 kg dengan jumlah rupiah totalnya 115.000 itu sehingga mendapatkan 145,45. Nah, itu untuk secara fisik ya. Itu untuk secara fisik. Nah, sehingga harga perolehan bahan yang dipakai sama dengan 750 kg dikali jumlah satuannya ini tadi ya. Itu dia berapa? Yaitu 78409. Ya, seperti itu. Jadi kita harus mencari dulu harga satuannya. Harga satuannya untuk dapat kita mencari persediaan bahan akhir dan bahan baku yang terpakai tentunya ya. Nah, selanjutnya perpektual ya. Untuk kartu persediaan untuk perpektual rata-rata efrek. Nah, ini lebih simpel lagi ya karena di sistemnya rata-rata. Nah, kita sama-sama kita kerjakan. Tanggal 1 Januari tetap saldo awal langsung kita masukkan ke kolom saldo sisanya ya. Nah, masukkan ke sini dulu 200 kali 100. Selanjutnya transaksi tanggal 12 Januari terdapat transaksi pembelian 400 kali 120. Nah, sehingga saldo sisa itu tinggal tambahkan karena pembelian kan menambah bahan kita. 200 tambah 400 600 kilogram. Rupiahnya 20.000 tambah 48.000 ini sehingga hasilnya 68.000. Ini ya. Dari mana 68.000? 20.000 ditambah 48.000. Itu 68.000 hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk mencari rata-ratanya 68.000 dibagi 600. Hasilnya ini dia 113,33. Itu hasilnya ya. Dia berkoma. Makanya saya sampaikan di sini kalau yang sistem efrek itu memang identik dia koma karena dia di pembagian. Nah, selanjutnya tanggal 16 Januari. Masih semangat ya ngikutin Yana Channel. 16 Januari untuk pemakaian bahan baku terdapat 500. Nah, 500 ya. Tinggal kalikan aja dengan harga satuan yang ada di saldo yang terakhir. Berarti 500 kali 113,33 hasilnya 566 ini. Nah, selesai. Berarti tinggal sisanya berapa? Tinggal 100 karena sudah dikeluarkan 500. Nah, ini saya warnain. Nah, inilah sisanya dikali 113. Jadi saldo kita terakhir 11,33. Nah, termasuk ada transaksi lagi nih. Tanggal 26 ada pembelian bahan 500. Tinggal tambahkan 100 ditambah 500 ini 600. Ya.
kita biruin. Selanjutnya nilai nominalnya ini 11.333 ditambah 45.000. Ini dia. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya 56.333. Nah, itu seperti itu. Sehingga hasil pembagian 5633 dibagi 600 hasilnya 9388. Inilah biaya kita satuannya, berkoma masih ya. Nah, seperti itu. Tanggal 28 Januari ada transaksi pemakaian 300 kilo. 300 kilo berarti ambil dari sini 600. Dari 600 ini kita ambil 300 dengan harga satuan yang sebelumnya itu, ya. Sehingga saldo kita sisanya itu bahannya tinggal 300 lagi karena dari 600 ini udah diambil 300. Nah, seperti itu ya. Kalikan dengan harga satuannya yang di atas ini, turunkan. Nah, totalnya 28.167. Selanjutnya tanggal 29 terjadi retur pembelian. Retur pembelian ini 100 ya, ada 100 kilo. Nah, tentunya mengurangi bahan kita. 300 dikurangi 100, ini saya warnain ya. Berarti saldo kita sisa 200. Ini ya, bahannya 200. Selanjutnya 28.167 dikurangin 9.000. Ini 9.000. Sehingga saldo kita 19.167. Nah, jadi jumlahnya ini dibagi 200 sehingga harganya biaya satuannya itu 95.837. Itu ya. Nah, masih rata-rata dia. Selanjutnya tanggal 30 Januari terdapat bahan yang kita kembalikan ke produksi sebanyak 50, berarti menambah. Berarti di sini 250 untuk mengenai bahannya 200 tambah 50 berarti 250 di saldonya ini ya. Nah, kita masukkan selanjutnya jumlahnya 19.167 ditambah 4.594 sehingga jumlahnya 23.861. Itu saldo terakhir kita. Ya. Nah, 23.861 dibagi 250 sehingga ketemulah ini 9544. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya terakhir 31 Januari terdapat pembelian. Pembelian itu menambah bahan kita, tinggal tambahkan 250 ditambah 100 sehingga saldo bahan kita terakhir itu 350 dan jumlahnya 23 ditambah 11.000 sehingga totalnya rupiahnya 34.861. Nah, sehingga harga rata-ratanya 34.861 dibagi 350 itu 99.603. Seperti itu cara pengerjaannya. Bisa kelihatan kan di sini bahan baku akhir kita itu terdapat 350. Nih, silakan dicek ini metode perpetual rata-rata atau average 350 dengan jumlah rupiahnya 34.861. Silakan diperhatikan tidak terlalu jauh beda dengan metode LIFO. Untuk LIFO tadi berapa? LIFO tadi 350 ya dengan jumlah rupiah 34.500. Untuk yang IPO ya ini juga 350 ya, tinggal dijumlahkan ke bawah dengan 33.500. Nah, seperti itu cara pengerjaannya untuk metode secara fisik dan perfektual ya. Jadi kalau yang perfektual ini identik dengan kartu persediaan. Mau itu persediaan bahan baku atau dia persediaan barang jadi, prosesnya sama ya untuk mengerjakan kartu persediaan bahan baku tersebut dengan versi untuk persediaan barang dagang atau persediaan untuk barang maktuk semuanya sama. Sistem FIFO dan sistem fisik dan sistem perpetual tentunya. Baik itu FIFO, LIFO, dan average. Nah, seperti itu ya.
bagi yang ingin bertanya atau yang sekiranya ingin ada penjelasan lagi dari materi yang telah kita paparkan, silakan dicantumkan di komen. Nah, terima kasih. Jangan lupa sebelum menyelesaikan channel ini, diingatkan kembali bagi yang sudah berkenan untuk mensubscribe, terima kasih saya sampaikan. Sampai di sini pembahasannya. Saya akhiri. Salam sehat dan tetap semangat.